Tren kenaikan harga minyak goreng yang bertahan ini akibat sejumlah faktor. Harga komoditas dunia khususnya CPO yang meroket akibat turunnya produktivitas sawit di dalam negeri dan Malaysia, sehingga mendorong tingginya permintaan produk minyak nabati di dunia. Sementara di dalam negeri, permintaan yang tinggi akibat produk kelapa sawit juga diperuntukkan bagi pemenuhan mandatori biodiesel guna mengurangi impor BBM. ID, petani kelapa sawit di Bangka Belitung mengakui turunnya produktivitas tandan buah segar, karena biasanya baru masuk panen pada bulan Maret hingga Agustus. Untuk kondisi kebun kelapa sawit yang ada di Bangka Belitung saat ini, untuk hasilnya panennya ini memang agak kurang. Dikarenakan mungkin faktor cuaca dan kita tahu juga ini belum masa-masanya panen raya. Untuk masa-masanya panen raya itu terjadi di bulan Maret sampai dengan bulan Agustus. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, meskipun Indonesia adalah produsen CPO terbesar, sebagian besar produsen minyak goreng tidak terintegrasi dengan produsen CPO. Produsen minyak goreng dalam negeri harus membeli CPO sesuai dengan harga pasar lelang dalam negeri yang terkorelasi dengan harga pasar internasional. Akibatnya, jika terjadi kenaikan harga CPO internasional, maka harga CPO domestik juga mengikuti. Nah, untuk menstabilkan tingginya harga minyak goreng ini, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan satu harga Rp14.000 per liter sejak 19 Januari lalu. Kebijakan ini berlaku nasional hingga 6 bulan ke depan. Sebab Kemendak memproyeksi tingginya harga minyak goreng ini akan berlangsung hingga akhir kuartal 1 2022. Oke Nurwan mengatakan, Kemendak mengambil langkah subsidi dari selisih keekonomian harga minyak goreng. Kemendak akan membayarkan selisih tersebut kepada produsen minyak goreng setelah diverifikasi berapa banyak yang terjual ke konsumen. Sementara, sanksi akan berlaku bagi produsen yang tidak menerapkan kebijakan tersebut. Kalau harga keekonomian katakanlah 17.000, kan kita tetapkan. Nah, nanti karena penyalur ini menjual dengan 14.000, maka berbasiskan minyak goreng yang disalurkan dikalikan selisihnya, itu bisa diklaim ke pemerintah yang telah diverifikasi oleh Kementerian Perdagangan ke BPDP. Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyiapkan dana sebesar Rp7,6 triliun untuk membiayai penyediaan minyak goreng satu harga tersebut, yaitu sebanyak 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama 6 bulan. Baru 6 hari kebijakan ini berjalan, minyak goreng di retail modern menjadi barang langka setelah diserbu warga yang terpicu panik buying. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia meminta komitmen industri dan distributor untuk kembali memasok minyak goreng kemasan ke gerai retail. Masih ada ya beberapa produsen distributor yang belum dapat melakukan komitmennya, ya, pun sudah mendapat penugasan. Nah, untuk itu yang poin kedua ini adalah kita berharap tentunya secepatnya distributor ya dapat memberi pasokan, karena kita ini tergantung dengan pasokan para distributor dan produsen. Namun di tingkat pasar tradisional, pedagang kebutuhan pokok belum bisa menerapkan kebijakan satu harga ini, lantaran mereka masih memiliki stok yang banyak yang terlanjur dibeli dengan harga yang tinggi. Akhirnya bukannya panik buying, tetapi malah menghadapi sepinya pembeli minyak goreng. Pemerintah belum mensubsidikan di pasar tradisionalnya, belum ada kita. Sedangkan kita modal yang per liter aja udah 18.000 lebih. Nggak mungkin kita jual 14.000. Yang 2 liter modalnya udah 38 lebih. Sedangkan subsidi dari pemerintah hanya 28.000. Pedagang sangat merugi. Nggak mungkin kami menjual segitu. Padahal menurut Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia, Asparindo, penyerapan produk minyak goreng terbesar itu ada di pasar tradisional dibandingkan gerai retail. Namun, peluncuran kebijakan minyak goreng satu harga ini seolah hanya mementingkan kepentingan pengusaha.
Saya habis ini langsung saya kontak Departemen Perdagangan bagaimana tentang pengeterapan di pasar tradisional. Karena penting ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan mereka mana dia laku, di luaran harganya 14, terus stoknya gimana? Asparindo juga mengkritisi penggunaan dana kelolaan BPDPKS yang diperuntukkan sebagai dana subsidi dari selisih harga minyak goreng satu harga ini. Evaluasi mendalam dari hulu ke hilir diperlukan agar kejadian kenaikan harga bahan pokok tidak terus berulang setiap tahunnya. Desy Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.